siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Ditegur oleh kebenaran firman-Mu, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami tolak segala intimidasi setan iblis yang berusaha mencuri benih firman Allah. Sebab itu berbicaralah, bersabdalah. Kami siap untuk mendengarkan. Apa siap untuk menjadi alat untuk menyampaikan semua apa yang menjadi isi hatimu pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap dengan kebenaran firman Allah, katakan amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini. Saya percaya lewat puji-pujian kita tadi, lewat penyembahan kita tadi, ada hadirat Tuhan. Saya rasakan sungguh luar biasa. Ya, orang yang tidak tahu dirinya, orang yang tidak mengenal dirinya, dia akan bingung ketika masuk di tempat ini. Ketika mendengarkan penyembahan pujian, dia akan terbengong-bengong, dia akan terheran-heran. Tapi ketika orang tahu siapa dirinya, maka ketika penyembahan pujian dinaikkan, dia akan masuk di dalam penyembahan pujian. Dia akan ikut untuk menyembah memuji Tuhan, sebab dia tahu siapa dia. Malam hari ini saya membawa kepada saudara satu topik, siapakah aku? Who am I? Tahun 1998 ada film yang luar biasa dari Jackie Chan. Saya ingat sekali film itu, Who Am I, yang menceritakan bagaimana karakter Jackie Chan ketika ditugaskan menjadi intelijen, lalu dia kehilangan kesadaran, lalu dia tidak tahu siapa dia. Judul filmnya Who Am I. Akhirnya lambat laun baru dia tahu bahwa sebenarnya dia adalah seorang intelijen yang dipakai untuk memusnahkan sebagian teman-temannya. Waktu itu mereka ada satu misi untuk menyelesaikan satu misi, tetapi mereka tidak menyelesaikan misi itu. Lalu semuanya dibunuh, tetapi yang selamat hanya Jackie Chan yang mengaktori film Who Am I. Saya mengikuti film ini luar biasa sekali. Dan saya mau bilang bahwa ketika kita tahu siapa kita, maka ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ketika kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya, maka ada banyak hal yang kita tinggalkan. Kita malas pergi beribadah. Ketika dipanggil untuk beribadah, kita lebih banyak waktu kita untuk keluar, bermain dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin menghibur diri kita. Apalagi kalau hari Minggu begini, banyak hal-hal yang kita berbuat untuk menghibur diri kita. Tetapi kalau kita mengenal siapa kita, ini akan menjadi satu kunci keberhasilan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Sebab itu pada malam hari ini judulnya siapakah aku? Saudara bisa bertanya, siapakah aku? Mungkin kita bilang, saya anak Tuhan. Saya yang dulunya hidupnya berantakan, sekarang saya hidupnya lebih baik lagi. Tetapi saya ingin membawa kepada saudara hal-hal yang lebih untuk kita mengerti akan kebenaran firman Allah. Mari kita buka satu firman Allah di Efesus 1-14, kita baca bergantian. Efesus 1-1-14. Kita baca bergantian. Efesus 1 ayat 1, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, dan selanjutnya kita akhiri dengan membaca bersama-sama. Efesus 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala nikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu sama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Satu ayat firman Allah yang sangat panjang, tetapi saya membawa kita tidak semua. Mari kita baca dulu di ayat yang ketiga, di Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani. Ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus, maka kita akan mengerti bahwa kekayaan rohani itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Katakan amin. Bahwa saya dan saudara diberikan kekayaan rohani. Ada banyak orang hidup dalam dunia ini hanya mengejar kekayaan duniawi. Habis waktu dari pagi sampai malam, ketika itu besok bangun lagi pagi sampai malam. Tetapi yang dikejar hanya kekayaan duniawi. Tetapi sekarang kita harus tahu bahwa kita ini adalah di dalam Kristus memperoleh kekayaan rohani. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, bukan lagi ciptaan yang lama. Walaupun secara fisik kita masih dalam fisik yang lama, tetapi setiap tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita itu harus seturut dengan kehendak Allah. Dan kita harus memahami bahwa ketika kita tahu siapa kita, maka kekayaan rohani di dalam Kristus itu akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengerti hal itu, maka yang pertama kita terima adalah mindset, cara pikir kita itu berbeda. Firman Allah berkata kita bukan lagi ciptaan yang lama, tetapi kita ciptaan yang baru. Maka mindset di bulan ini berbicara disiplin of mind. Bagaimana mendisiplinkan pikiran kita. Minggu lalu saya membawa kepada saudara satu bagaimana pemahaman yang lain dengan mendisiplinkan pikiran kita. Sekarang kita mendisiplinkan pikiran kita bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Siapa saya? Siapa saudara? Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Katakan amin. Nah, orang yang sudah mengubah mindsetnya bukan lagi orang yang suka menerima, suka meminta. Tetapi orang yang sudah mengubah mindsetnya ini bahwa saya adalah ciptaan yang baru adalah orang yang suka memberi. Sekali lagi saya mau katakan di tempat ini, semua saudaraku yang hadir pada malam hari ini,
adalah orang-orang yang luar biasa sekali yang dipertemukan kepada saya dengan misi dan visi yang sama. Kita membangun pelayanan di tempat ini, dan begitu luar biasanya saya sempat begitu terharu, dan saya sampaikan istri saya, kita baru memulai 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu di rumah Ibu Nila, dan Tuhan bekerja dengan luar biasanya. Kami keliling mencari tempat. Setiap tempat yang kami datangi, empunya berkata tidak memberikan izin untuk kita memulai satu tempat ibadah. Lalu dengan kehendak Tuhan saya bertemu dengan alkohol, dan proses Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya mau saksikan bahwa ketika saya ketemu dengan anak alkohol pemilik tempat ini, Pak Cendra, dengan cara Tuhan yang ajaib, kami pun bukan berencana ke Makassar untuk khusus bertemu dengan beliau, tapi karena istri saya kontrol di Wahidin, saya coba-coba chat dengan beliau, dan beliau menyambut dengan baik. Beliau berkata, silakan. Saya bilang, saya mau datang untuk besuk. Beliau buka hati, kami datang. Waktu jam besuk sudah tidak ada. Saya datang waktu itu jam 4, jam 5. Saya sudah ditolak oleh satpam. Tapi saya katakan, saya seorang hamba Tuhan, saya ingin bertemu dengan Pak Cendra, saya ingin berdoa. Memang tujuan saya ingin berdoa. Sampai di situ saya ingin berdoa. Kami ngobrol-ngobrol panjang, dan hasil daripada pembicaraan kami, beliau memberikan kita tempat yang luar biasa. Dan saya katakan, jika hati kita sudah diubah dengan hati yang memberi, dan kita tahu kita ini bukan lagi ciptaan yang lama, tetapi ciptaan yang baru. Mindset kita sudah diubah. Kita bukan hanya peminta-minta. Saya tahu semua orang-orang saya kasih di tempat ini, saya nggak sebut satu demi satu, sudah luar biasa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya, dan kita percaya sama-sama, semua kursi-kursi yang kosong ini kita doakan. Bahkan Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa yang baru untuk bisa kita jamah, untuk bisa kita layani semuanya. Bukan kuantiti yang saya kejar. Jujur saya sampaikan kepada teman-teman hamba Tuhan, bukan kuantiti, tapi kualitas yang saya kejar. Buat apa kita banyak, tetapi kualitasnya kita tidak terbentuk, walaupun kita sedikit. Sebab itu firman Allah berkata, banyak terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudara dan saya, mari pertahankan itu. Harus kita mengerti, kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kita bukan lagi orang yang hidupnya hidup yang lama. Siapa saya dan saudara? Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Selalu saya katakan, eklesia, kita dipanggil keluar dari lembah kekelaman menuju kepada terangnya yang ajaib. Saya tidak mungkin berada di tempat ini kalau saya menilik kembali, saya merekor kembali masa lalu saya di belakang. Saya tidak dapat. Bisa tanya orang-orang di Parepare. Mungkin waktu itu alkohol sudah tinggalkan di Parepare. Tapi selama saya masih muda, saya hidupnya apa waktu masih muda? Saya belum kenal Kristus. Saya minum mabuk dan tidur di pinggir jalan. Saya tidak memiliki yang namanya keluarga yang bisa memperkenalkan saya yang namanya firman Allah. Keluarga saya tidak ada yang tahu yang namanya kebenaran firman Allah. Tapi oleh karena kasih Kristus, dengan perjalanan yang panjang, saya dibawa ke satu tempat di mana saya digembleng Tuhan. Keluarga yang ada meninggalkan, mengusir saya. Saya harus merantau. Dalam perantauan saya diusir dalam keluarga. Saya berpikir begini, saya mau kemana ya? Padahal yang saya harapkan keluarga lah yang bisa menampung saya. Tapi pada akhirnya baru saya sadar bahwa ini rencana Tuhan. Kalau bukan rencana begini, saya mungkin tidak akan mengenal Kristus. Tadi saya berjalan kaki. Mungkin saya kesekian kalinya lagi saya bersaksi. Saya berjalan kaki kurang lebih 7 kilo di terik matahari. Ketika tiba pada titik tertentu, saya hanya melihat satu tempat gedung gereja. Saya masih ingat, itu di PDI juga. Kita semua asalnya di PDI.
GPDI juga. Saya juga orang GPDI jujur. saya dipanggil, dibaptis itu di GPDI. Saya masuk pelan-pelan lewat lorong. Itu terbuka, saya masuk di kursi. Akhirnya saya merenungkan diri dan mengasihani diri saya. Saya belum tahu yang namanya Tuhan Yesus. Saya bilang, kok nasib saya sejelek ini ya? Sampai dirantau, keluarga yang saya tempati tinggal mengusir saya keluar. Saya harus berjalan kaki, tidak memiliki apapun yang saya bawanya pakaian. Tiba-tiba ada seorang saudara, Rul, jangan nangis. Mari, saya kira ini Roh Kudus ini atau malaikat kan? Mana laki-laki? Lalu saya bilang, bolehkah saya numpang sebentar? Boleh, Bro. Silakan. Singkat cerita, saya lalu numpang di Pastori dengan keadaan apapun. Saya tinggal di situ. Lalu ada seorang ibu namanya Mama Yo. Dia mengambil saya sebagai anak angkat. Lalu dia mulai mengajar saya. Saya anggap dia sebagai orang tua saya. Dia mulai menjadi ibu rohani saya. Bagaimana saya ditempa pelan-pelan. Dan proses Tuhan berjalan terus. Mulai dari saat itu saya belajar bahwa tidak semua orang yang dipanggil itu dipilih. Keselamatan tidak semua diberikan. Tinggal bagaimana caranya kita memahami keselamatan itu. Coba kembali Efesus 1 ayat 4 dan 7. Kita baca dulu. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Coba perhatikan betul ayat ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dia itu siapa? Yesus. Sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, saya dan saudara diselamatkan bukan karena upaya, bukan karena kerja keras, bukan karena pengorbanan kita. No, ada itu. Saya dan saudara diselamatkan itu karena penebusan daripada Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini yang luar biasa, dan kita betul-betul kalau kita tidak sadar siapa kita. Makanya tadi saya katakan, kalau kita tidak tahu siapa kita datang ke tempat-tempat ibadah seperti ini, maka kita akan mulai menistakan, mulai berkata, oh itu sesat, pengajarannya sesat, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sekali lagi saya katakan, ketika kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, maka itu akan bekerja dengan sendirinya. Saya waktu masuk di PDI, saya melihat, saya kaget. Loh, sebentar dia nangis, setelah itu dia tertawa. Saya bilang, apakah ini ada kelainan? Kan mindsetnya kita dulu kan begitu ketika Pantekosta mulai lahir. Iya kan? Itu orang berpikir bahwa gereja Pantekosta itu gereja yang sesat. Sebentar dia nangis, sebentar dia tertawa. Kejadian itu saya alami waktu saya berangkat ke Ternate, di GPDI Ternate. Puji-pujian atau penyembahan yang berjalan tiba-tiba membuat saya merasa luar biasa Tuhan Yesus. Bahwa saya dari orang yang tidak ada menjadi ada oleh karena keselamatan. Saudara dan saya diberikan yang namanya satu tempat untuk bisa menikmati kekayaan rohani ini. Tadi pun saya merasakan, saya jujur luar biasa Tuhan Yesus. Saya dijamah secara pribadi. Saya percaya saudaraku juga di tempat ini dijamah Tuhan Yesus. Ketika penyembahan pujian, penebusan, sekali lagi penebusan, itu di kayu salib dengan cara membeli saya dan saudara. Saudara kita bisa kembali dulu
ke awal kejadian Perjanjian Lama, penebusan yang pertama yang dilakukan Allah yaitu lewat Nuh. Itu penebusan yang pertama. Ketika manusia sudah melakukan banyak dosa, Allah mengasihi satu keluarga yang disebut keluarga Nuh, Ham, Sem dan Yafet. Itu yang pertama. Tetapi seiringnya waktu, dosa bertambah banyak dan membuat Allah melakukan penebusan yang kedua, yaitu bersama dengan Musa, membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir selama 450 tahun perbudakan. Dan penebusan yang ketiga dilakukan oleh Allah sendiri, Tuhan sendiri, yaitu Yesus sendiri, datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya membeli saya dan saudara. Apa poin pentingnya, saudara? Apa poin pentingnya? Poin pentingnya bahwa saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Tapi Dia sendiri turun ke dunia ini untuk menebus saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena big picture, gambar besar daripada Allah yang selalu saya katakan Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah agar bisa menguasai, memiliki yang namanya mandat Allah, kingdom mandate. Nah saudara, kita akan belajar nanti tentang kingdom mandate, apa mandat daripada Allah ini. Tapi kalau kita tidak mengerti dan kita tidak tahu siapa saya, siapa aku, ketika kita tahu yang pertama bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, bukan lagi orang lama, tetapi hidup kita hidup yang baru, yang menerima kekayaan rohani. Apa itu kekayaan rohani, saudara? Saya ingin bawa kepada saudara sedikit. Kekayaan rohani itu adalah satu tindakan, ya, yang saya katakan tadi, mindsetnya kita berubah. Kalau kita buka di Galatia 5 ayat 22, tidak usah dibuka. Saya kira semua kita sudah tahu Galatia 5 ayat 22. Di situ ada buah-buah roh. Kenapa apa dibuka dulu? Galatia 5 ayat 22. Saya hanya bagi 3 di sini, Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini satu kelompok. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu adalah satu paket. Orang yang tidak memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera, ketika mengalami masalah pergumulan, maka dia gampang menggerutu, dia gampang ngomel, dia gampang menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitarnya, bahkan menyalahkan Tuhan. Lalu yang berikutnya ada sukacita, damai sejahtera. Orang yang sudah memiliki mindset bahwa dia adalah ciptaan yang baru, maka sukacita, damai sejahtera itu akan menjadi bagian daripada dia. Lalu ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, serta kesetiaan. Ini satu paket juga. Saudara kalau memiliki kesabaran, pasti memiliki kemurahan dan kebaikan serta kesetiaan. Itulah orang-orang setelah kita mengerti bahwa siapa saya. Saya adalah ciptaan yang baru, yang telah menerima yang namanya kekayaan rohani, yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kalau berbicara tentang diselamatkan, berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang dibeli. Saudara kalau membeli sesuatu berarti itu menjadi hak saudara, betul? Saudara kalau membeli sesuatu berarti itu menjadi hak saudara. Apapun yang akan menggugat itu, jika legalitasnya jelas, maka tidak ada yang dapat menggugat itu. Tuhan telah membeli saya dan saudara. Berarti Tuhan memiliki hak prerogatif untuk melakukan apapun terhadap saya dan saudara. Seharusnya, ya kan begitu. Kita mau beli sesuatu, saya baru menonton satu video, dia beli iPhone berapa, karena dia kecewa dengan toko yang dimana dia membeli iPhone itu rusak. Akhirnya dia beli semua iPhone-nya. Dia kembali ke toko itu, dia beli semua iPhone-nya, kurang lebih ada 20 iPhone, lalu dia lemparkan, dia pecah-pecah, dia hancur-hancurkan.
Saya melihat aduh kasihan. Satu iPhone mungkin sekitar 15 juta, tapi dibanting-banting, dihancur-hancur. Tapi tidak ada yang bisa melarang dia, sebab dia memiliki hak. Tapi luar biasanya Tuhan. Ketika Tuhan memiliki hak prerogatif untuk bisa melakukan apapun terhadap saya dan saudara, dia memberikan kita free will, kebebasan. Olehnya banyak di antara kita menyalahgunakan yang namanya free will. Dimulai dari Adam dan Hawa. Ketika diberikan kebebasan untuk memilih, dia memilih jalan yang salah. Jadi mulai dari situ, maka dosa yang pertama dilakukan oleh Adam dan Hawa karena tidak ada yang namanya kesetiaan. Kalau orang yang tidak setia, maka orang itu tidak dan belum mengubah mindsetnya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, kesetiaan itu akan kita bina terus. Bukan hanya setia dengan sesama kita, tetapi setia kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan saya dan saudara, memberikan yang kebaikan dan anugerahnya yang luar biasa. Lanjut lagi ayat 23. Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tadi coba kesetiaan, kelemah lembutan, ya oke, kesetiaan sampai situ. Kelemah lembutan, terus 23, penguasaan diri. Adam dan Hawa tidak tahu siapa, sehingga dia tidak bisa mengendalikan penguasaan dirinya. Ketika disororkan buah kehidupan, hati saudara, kalau saudara tidak tahu siapa saudara, maka tawaran dunia ini bisa menggiurkan saudara dan saya. Ada banyak, jangan katakan bahwa tawaran dunia itu di luar daripada pelayanan. Sorry, bahkan banyak di dalam pelayanan tawaran-tawaran yang diselimuti, dibungkus, dipaketkan dengan cantik dengan pelayanan. Ada banyak orang melayani karena dijanji. Mari kita belajar 3 hal pada malam hari ini. Yang pertama apa tadi? Setelah kita tahu siapa kita, kita adalah ciptaan yang baru, yang menerima kekayaan rohani. Yang kedua, kita telah diselamatkan oleh darah Kristus. Yang ketiga, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13. Kita baca lagi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saya ulang lagi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang ketiga, bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita diberikan jaminan. Jaminan di dalam Kristus. Sebab itu jangan lagi ada keraguan-keraguan, jangan lagi ada kebimbangan dalam kehidupan. Ayat 13 tadi berkata bahwa Roh Kudus itu materai. Kita tahu bahwa setiap perjanjian yang melegalitas satu perjanjian itu ada materai. Ya kan? Materai menjadi alat pemerintah sah. Jadi kalau kita membuat perjanjian ada materainya itu sah. Ada jaminannya. Jika kita membeli sesuatu, membeli barang, ada materai, atau ada pertukaran, pergantian, ada materai. Roh Kudus itu adalah materai dalam kehidupan saya dan saudara.
Sebab itu jangan lagi ragu-ragu saudara. Saudara jangan lagi bimbang. Mungkin ada orang lain yang mengatakan kita ini tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Tidak layak untuk ikut bersama-sama dengan orang-orang kudus. Yang saya katakan bahwa saudara dan saya terpilih. Saudara dan saya terpanggil. Tetapi akhir daripada itu, apakah saudara mempertahankan untuk terpilih, itu free will. Silakan saudara berpikir bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan yang namanya kekudusan. Hidup yang kudus, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saya. Sebabnya firman Allah berkata di 1 Yohanes 4 ayat 4, ayat yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 4. Karena kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh-roh apa itu? Roh-roh kedati, roh-roh kenajisan, roh-roh kehendak bebas yang kadang-kadang membenturkan saya dan saudara. Jadwal ibadah kita lebih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita. Biasa bertepatan. Iblis itu pintar sekali. Dia tepatkan waktu kita beribadah dengan waktu-waktu sibuk kita. Tetapi ketika kita mengambil satu komitmen, satu keputusan bahwa saya lebih milih untuk datang beribadah kepada Allah, maka jaminan keselamatan itu Allah katakan itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. 3 hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Siapakah aku? Saya adalah orang baru yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Saya ingin pada malam hari ini kita sama-sama berkata apa yang saya katakan. Kita mengulangi bersama-sama. Siapakah aku? Aku adalah orang yang diberkati dengan berkat kekayaan rohani. Siapakah aku? Aku adalah orang yang berharga dan telah ditebus oleh darah Kristus. Siapakah aku? Aku adalah orang yang dijamin oleh Kristus karena rohnya ada di dalam kita dan lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia ini. Amin. Mari teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Ketika kami tahu siapakah kami, maka perbuatan kami, pikiran kami, tindakan kami, perkataan kami, semuanya berubah. Semuanya akan seturut dan kehendak daripada Bapa. Siapa kami ini Tuhan yang Engkau pilih untuk menjadi biji mata-Mu? Siapakah kami ini Tuhan yang Engkau panggil dari kegelapan menuju kepada terang-Mu yang ajaib? Siapakah kami ini Tuhan yang Engkau mau selamatkan dari sekian banyak orang yang hidup di dunia ini, yang Engkau panggil dan pada akhirnya Engkau pilih untuk menjadi bagian di dalam kerajaan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga begitu berharganya kami Engkau nyatakan kehidupan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau menghargai setiap waktu-waktu, setiap saat-saat di mana kami hidup bernapas. Itu bukan karena kemampuan kami, bukan karena upaya kami, tapi itu karena kasih karunia Tuhan di dalam kekayaan rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kasih
sekali yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa tak ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan sama-sama, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan lebih sungguh lagi. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Saudaraku, siapakah kita ini yang menjadi biji mata Tuhan, yang membawa kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini? Sebab itu saya mengajak kepada saudara, sungguh-sungguhlah, seriuslah dengan kekudusan. Mungkin banyak kita pernah melakukan dahulu perbuatan-perbuatan kita yang salah. Itu free will, tetapi ada konsekuensinya, ada sebab dan akibatnya. Bagaimana ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan itu, dia diusir dari Taman Eden. Dia tidak mendapatkan lagi berkat-berkat rohani. Dia harus mengusahakan yang namanya berkat itu. Tetapi jika penebusan Kristus datang kepada saya dan saudara dan diselamatkan, berarti saya dan saudara memiliki yang namanya jaminan itu. Jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan itu. Jangan pernah menyia-nyiakan jaminan itu. Mari jadikan hidup kita menjadi biji mata Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi kita masih hidup di dalam dunia ini, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi biarlah waktu-waktu yang tersisa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita, waktu kita, bahkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita mau beri untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya saudaraku yang berada di tempat ini telah memberikan waktu dan telah memberikan segalanya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan pernah puas sampai di sini. Jangan pernah terlena sampai di sini. Percaya bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus, telah dipanggil untuk menjadi biji mata Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, untuk
buat segala anugerah yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami tahu siapa kami. Kami adalah anak-anak yang telah Kau selamatkan dan Kau telah terus dan Kau berkati dan berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan firman ini dengan roh yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kita diberkati Tuhan mengenal firman Allah. Katakan amin. Silakan duduk dulu. Shalom Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saja kita akan membawa persembahan syukur kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Kami kembali dengan setiap pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Buat berkat firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini, kami percaya firman mulai menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami sudah sepakat untuk beritakan firman. Kami percaya walaupun hamba-Mu melayani Engkau di kebenaran dunia kata Tuhan. Berkat keluarganya, pelayanannya, setiap visi dan misi yang utama dan hidup Engkau jadikan kenyataan Tuhan sesuai dengan kehendak. Apa yang kedua tangannya kerjakan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan membuat menjadi berkasih. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami rindu membawa persembahan syukur kami. Biarlah kami berikan, karena kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam ruang tambahan. Di tempat ini akan diadakan ibadah doa penyembahan setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Kemudian untuk hari Sabtu ada ibadah doa dan puasa jam 4 sore. Semua ibadah kami adakan di tempat ini. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi 085 397 103245. Dan kami mengucapkan bagi jemaat yang mungkin baru bergabung hari ini, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Di masanya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama.
Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik hidup nikah, keluarga hamba-Mu, bahkan jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Usaha mereka, kesehatan mereka, senantiasa Tuhan memberkati. Keluar masuk mereka Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dan mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Dan oleh itu saudaraku, mari kita angkat tangan kita, hadapkan hati kita di hadapan Tuhan. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan malam hari ini dengan takut dan gentar, maka segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus akan turun atasmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita